ってよ。Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan Chainsaw Man part yang kedua. Tapi sebelum itu, saya sarankan teman-teman menonton part sebelumnya terlebih dahulu, agar kalian bisa mengerti dengan jalan ceritanya. Link videonya ada pada kolom deskripsi di bawah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Sebelumnya, kita sudah dikenalkan dengan Denji, seorang pemburu iblis yang bekerja pada Yakuza, dan juga bagaimana pertemuannya dengan Makima, seorang wanita dari asosiasi pemburu iblis. Dalam pertemuan itu, Denji setuju untuk menjadi peliharaan bagi Makima. Sebagai balasannya, Makima akan memberikan hidup yang layak bagi Denji. Setelah itu, Makima kemudian membawa Denji ke suatu tempat. Dia juga memperingatkan Denji agar selalu patuh jika tak ingin dibunuh. Mendengar itu, Denji pun langsung tersadar jika Makima bukanlah wanita biasa seperti yang dipikirannya. Walau begitu, Makima sangat perhatian padanya. Hal itu terbukti ketika mereka makan bersama. Makima menyuapi Denji layaknya seekor anak anjing. Denji yang mulai baper lantas bertanya, tipe pria seperti apa yang disukai oleh Makima? Makima membalas jika tipe pria kesukaannya sama seperti Denji. Sontak saja Denji pun tak bisa berkata apa-apa ketika mendengar itu. Tiba-tiba Denji pingsan tepat di pelukan Makima. Hal itu dikarenakan dirinya kehabisan banyak darah ketika berubah menjadi iblis sebelumnya. Denji juga memberitahukan pada Makima kenapa dan bagaimana dirinya bisa berubah menjadi iblis. Semua itu berkat Pochita yang sudah berkorban untuk dirinya. Singkat cerita, Makima kemudian membawa Denji ke markas pusat pemburu iblis yang ada di kota Tokyo. Makima menjelaskan jika ada 1000 orang pemburu iblis di kota itu. Denji kemudian diberikan seragam pemburu iblis yang baru. Dia juga dikenalkan dengan seorang pria yang akan menjadi rekan kerjanya, yang bernama Aki Hayakawa. Namun hal itu malah membuat Denji sangat kesal, karena dia sempat berpikir jika dirinya akan bekerja bersama dengan Makima. Mendengar itu, Makima kemudian berkata, jika Denji bekerja dengan baik maka mereka akan menjadi rekan kerja. Hayakawa kemudian membawa Denji ke pusat kota. Namun di perjalanan Denji terus bertanya tentang hubungan asmara Makima, yang mana itu membuat Hayakawa sangat kesal. Dia pun mulai menghajar Denji, dan juga meminta Denji untuk berhenti dan jangan kembali lagi. Karena orang sembrono seperti Denji hanya akan mendatangkan kematian. Sama seperti beberapa teman Hayakawa yang sudah tewas sebelumnya. Hayakawa kemudian hendak pergi meninggalkan Denji. Namun tiba-tiba, tanpa ampun Denji langsung menendang biji torpedo Hayakawa dari belakang, yang seketika saja membuat Hayakawa langsung terkapar. Denji berkata, jika kehidupannya saat ini sudah seperti mimpi, dia juga tak masalah jika nanti mati, asalkan bisa hidup terus seperti itu. Setelah itu mereka lalu kembali pada Makima. Denji dan Hayakawa kompak berkata, jika mereka tak bisa saling bekerja sama. Namun hal yang berbeda justru dipikirkan oleh Makima. Dia malah memasukkan Denji ke dalam tim yang dipimpin oleh Hayakawa. Tentu saja itu mendapat protes dari Hayakawa. Namun Makima beralasan jika dia ingin menguji apa yang dimiliki oleh Denji. Dia kemudian memberitahukan pada Hayakawa jika Denji adalah manusia yang bisa berubah menjadi iblis. Makima juga memberitahukan satu hal yang cukup penting, yang mana jika Denji berhenti bekerja di tempat itu atau melakukan pelanggaran, maka dia akan dimusnahkan dan dianggap sebagai iblis. Karena itulah Denji harus bekerja pada mereka sampai dia mati. Kata-kata itu pun terus terngiang di dalam pikiran Denji. Dia juga mulai ragu, apakah Makima merupakan orang jahat atau baik. Sementara bagi Hayakawa, Makima merupakan orang baik yang sudah menyelamatkan hidupnya. Untuk mengawasi Denji, Hayakawa kemudian membawa Denji tinggal di rumahnya. Dia pun hanya bisa bersabar melihat tingkah laku Denji layaknya seorang bocah. Esok harinya Hayakawa membawa Denji ke suatu tempat.
Di sana dikabarkan telah muncul satu sosok iblis di dalam sebuah rumah. Setibanya di sana, mereka berdua pun langsung masuk ke dalam rumah itu dan menemukan satu jasad seorang pria yang sudah dirasuki oleh iblis. Hayakawa kemudian meminta Denji untuk menghabisinya agar dia bisa melihat kekuatan iblis yang dimiliki oleh Denji. Namun alih-alih berubah menjadi iblis, Denji langsung memenggal kepala iblis itu menggunakan sebuah kapak. Denji beralasan jika kekuatannya hanya akan membuat iblis itu merasa kesakitan. Mendengar itu seketika saja membuat Hayakawa sangat kesal. Dia meminta Denji agar tak merasa kasihan kepada iblis apapun. Hayakawa berkata, jika semua keluarganya mati dimakan iblis tepat di depan matanya. Dia kemudian memberikan peringatan keras pada Denji untuk bekerja dengan serius seperti yang lainnya. Denji sendiri merasa jika mimpinya sudah tercapai, yaitu bisa hidup normal seperti orang lain. Namun dia merasa ada sesuatu yang kurang, yaitu bisa meremas gunung milik Makima. Setelah itu mereka lalu kembali ke markas. Makima kemudian memperkenalkan rekan kerja Denji yang baru. Dia adalah manusia iblis yang bernama Power. Mereka kemudian ditugaskan untuk melakukan patroli di sekitar markas. Awalnya Denji tak setuju dengan kerjasama itu. Namun setelah melihat gunung milik Power, Denji pun langsung berubah pikiran. Walaupun tak ada kecocokan di antara mereka, namun Denji bisa memakluminya. Dia tetap menjalankan tugasnya dengan melakukan patroli bersama. Tak lama kemudian Power mencium ada bau iblis di dekat mereka. Dan benar saja, mereka menemukan satu sosok iblis teripang. Power pun langsung mengeluarkan kekuatannya dengan mengubah darahnya menjadi sebuah palu raksasa. Dengan benda itu dia pun langsung menghancurkan sang iblis teripang. Sementara Denji hanya terdiam melihat tingkah gila dari wanita itu. Kejadian itu pun sempat menjadi perhatian banyak orang. Makima lalu memberikan peringatan pada mereka berdua. Jika membunuh iblis di tengah masyarakat merupakan sebuah pelanggaran. Namun mendengar itu mereka malah bertengkar dan saling menyalahkan satu sama lain tepat di hadapan Makima. Tapi ternyata Makima sendiri tidak mempermasalahkan siapa yang sudah membuat masalah terlebih dahulu di antara mereka berdua. Dia hanya ingin melihat bagaimana keahlian mereka masing-masing. Denji pun akhirnya tersadar jika membuat masalah terus-menerus maka dia akan kehilangan kehidupannya saat ini, hidup yang diimpikannya sejak dulu. Namun yang menjadi masalah dia harus bekerja sama dengan Power, wanita iblis agresif dan juga seorang pembohong. Sementara Power sendiri sangat benci pada manusia, sama halnya seperti dia membenci para iblis. Hal itu dikarenakan iblis sudah menculik Nyako, kucing kesayangannya. Belum sempat menemukan kucingnya, dia sudah ditangkap oleh Makima. Karena itulah Power bersedia membantu manusia daripada dibunuh, agar bisa mencari dan menemukan kembali kucing peliharaannya. Power lantas menawarkan Denji untuk merebut kembali Nyako, kucing kesayangannya. Jika berhasil, maka Denji berhak untuk meraba kedua gunung kembar miliknya. Mendengar itu, seketika saja semangat Denji langsung berapi-api. Dengan percaya diri, Denji berkata akan menghancurkan iblis itu. Singkat cerita, Power lalu membawa Denji ke suatu tempat. Power sudah mengetahui di mana keberadaan iblis yang sudah menangkap kucing kesayangannya. Dia berkata, jika iblis itu menjadikan Nyako sebagai tameng ketika melihat dirinya. Karena itulah dia membutuhkan bantuan Denji. Sementara itu di tempat yang berbeda, Makima menghadap para petinggi asosiasi pemburu iblis. Mereka mengingatkan Makima akan tugasnya untuk melatih para pemburu iblis. Makima juga diminta agar jangan pernah membawa perasaannya. Di lain sisi, Denji dan Power sampai di sebuah rumah. Namun belum sempat masuk ke rumah itu, Power tiba-tiba saja menyerangnya, yang seketika saja membuat Denji jatuh tak berdaya. Perlahan Power kemudian menyeret Denji masuk ke dalam rumah itu. Dan ternyata di dalam rumah itu ada satu sosok iblis kelelawar. Iblis yang sama yang sudah menangkap Nyako. Sebelumnya Power sudah berjanji akan membawa manusia untuk santapan sang iblis. Dan sebagai gantinya Nyako akan dilepaskan. Sang iblis kemudian hendak memakan Denji.
Namun dia merasakan darah Denji yang sangat tidak enak, dan itu membuatnya sangat marah. Sang iblis pun langsung membatalkan perjanjiannya dengan Power. Tepat di hadapan Power, dia pun langsung memakan Yako. Melihat itu, Power hanya terdiam dan tak bisa berbuat apa-apa. Dia pun kembali mengingat bagaimana pertemuannya dengan Yako, yang mana mereka bertemu di sebuah hutan, ketika Power masih menjadi iblis yang sangat liar. Awalnya Power berniat untuk memangsa Yako, tapi setelah melihat tubuhnya yang kurus kering, Power memutuskan untuk memeliharanya terlebih dahulu, sampai dia menjadi gemuk dan siap untuk disantap. Namun tanpa diduga, kian hari hubungan mereka malah semakin dekat. Sampai kemudian si iblis kelelawar yang terluka mendatangi mereka. Dia meminta untuk dibawakan manusia jika Yako tak ingin dibunuh. Kembali lagi bersama Power. Dia hanya bisa pasrah ketika si iblis kelelawar memakan dirinya. Namun hal itu belum cukup juga. Sang iblis berencana pergi ke kota untuk memangsa manusia. Tapi diam-diam Denji sudah menempel padanya sembari meminum darahnya. Sang iblis yang tersadar pun sangat marah dan hendak membunuh Denji. Namun tiba-tiba, Denji mengaktifkan kekuatannya dan berubah menjadi iblis gergaji. Dengan cepat dia langsung memotong tangan si iblis kelelawar. Pertarungan yang sangat sengit pun terjadi di antara mereka. Orang-orang yang berada di kota juga menjadi sangat panik. Melihat itu, Denji meminta mereka untuk segera pergi. Jual beli serangan pun terjadi di antara mereka. Dengan gergaji dan kecepatannya, Denji berusaha menyerang sang iblis kelelawar. Tapi sayang, serangannya belum berarti apa-apa. Sang iblis kelelawar kemudian mengeluarkan kekuatan gelombang ultrasoniknya, yang seketika saja menghancurkan seluruh tempat itu. Sang iblis lantas berpikir jika dia sudah menang. Tapi tanpa diduga, dari kejauhan terdengar suara gergaji yang mulai menyala. Dan ternyata Denji masih hidup. Dengan kekuatan penuh dia pun langsung menyerang si iblis kelelawar, sampai membuat si iblis tewas dengan isi perut yang berhamburan keluar dari tubuhnya. Power bersama kucing kesayangannya pun akhirnya berhasil diselamatkan. Power kemudian meminta maaf pada Denji, karena sudah mencoba untuk membunuh Denji sebelumnya. Pada saat itu juga dia memberikan izin pada Denji untuk meremas kedua gunung kembarnya. Mendengar itu membuat Denji sangat bahagia. Tapi tiba-tiba, sesuatu menyerang Denji sampai membuat tangannya terputus. Satu sosok iblis lintah kemudian muncul di tempat itu. Di saat itu juga Denji kemudian coba untuk berubah. Tapi sial, gergajinya tak bisa keluar dari tubuhnya. Hal itu dikarenakan dia sudah kehabisan banyak darah sebelumnya. Sang iblis kemudian berkata, jika dia adalah kekasih iblis kelelawar yang sudah dibunuh Denji sebelumnya, dan kedatangannya adalah untuk membunuh mereka berdua. Tiba-tiba sang iblis kemudian langsung menyerang Denji. Menggunakan kecepatannya, Denji kemudian coba menghindar. Dengan sekuat tenaga dia coba menahan serangan dari iblis itu, dan coba menyerangnya hanya menggunakan tangan kosong. Melihat itu, Power sampai tak habis pikir, kenapa Denji rela bertarung mati-matian seperti itu. Tapi sayang, Denji sungguh tak berdaya menghadapinya. Dia sudah kehabisan tenaga, dan hanya bisa pasrah bersiap untuk dimakan. Namun tiba-tiba, satu sosok iblis rubah yang dikendalikan Hayakawa langsung membunuh iblis itu. Ketika terbangun, Denji sudah berada di rumah sakit bersama Hayakawa. Hayakawa kemudian memberitahukan pada Denji, jika para pemburu iblis membuat perjanjian dengan iblis dalam pertarungan, sama seperti dirinya yang membuat perjanjian dengan iblis rubah, yang mana sang iblis akan meminjamkan kekuatan mereka. Tapi sebagai gantinya, Hayakawa harus memberikan satu bagian tubuhnya untuk dimakan si rubah. Dan kali ini dia memberikan kulit tangannya. Hayakawa berkata jika Denji dan Power sudah melakukan pelanggaran karena sudah keluar jauh dari wilayah patroli. Dia juga sudah tahu jika Power berniat membunuh Denji sebelumnya.
dan itu akan membuat Power mendapat hukuman. Tapi Denji malah berujar jika Power memiliki kepribadian yang sangat baik. Mendengar itu, Hayakawa lantas membalas jika Denji juga tak lepas dari hukuman karena sudah membela Power. Tapi berhubung tak ada korban yang meninggal, Hayakawa akan memaafkan Denji namun dengan satu syarat, yang mana Denji harus selalu mengikuti dan juga mematuhi semua ucapannya. Dengan begitu maka hidup Denji bisa berlanjut. Setelah itu Hayakawa lalu melapor pada Makima. Dia mengatakan jika Denji tak sadar sudah keluar dari wilayah patroli. Namun bagi Makima hal itu tetaplah sebuah pelanggaran. Hayakawa lalu membalas jika hal itu bisa dimaklumi. Terlebih lagi tak ada korban jiwa kali ini. Pada keesokan harinya, Hayakawa melakukan aktivitas seperti biasa di rumahnya. Namun tiba-tiba, ketenangan di rumah itu tiba-tiba buyar seketika di saat Power muncul di tempat itu. Ternyata itu adalah ide dari Makima yang sudah mengusulkan Power untuk tinggal bersama mereka berdua. Dia juga meminta Hayakawa untuk mengurus mereka berdua. Awalnya Hayakawa menolak hal itu. Namun Makima berujar jika Hayakawa adalah orang yang paling dipercayainya. Kata-kata itu kemudian membuat Hayakawa tak bisa menolak lagi. Ketenangan di rumah itu pun seketika saja berubah menjadi kekacauan. Terlebih lagi dengan tingkah Power yang sangat kekanak-kanakan. Sampai-sampai membuat mereka berdua sangat kesal. Hingga pada suatu saat, Power mendatangi Denji yang sedang membersihkan toilet. Dia kemudian menawarkan Denji untuk meraba gunung kembarnya, untuk menepati janjinya dan juga sebagai balasan karena sudah menyelamatkan dirinya. Mendengar itu, Denji pun seakan berada di dalam mimpi yang sangat indah. Tapi setelah melakukannya, Denji malah tak merasakan apa-apa. Hanya ada perasaan kosong dan hampa di dalam pikirannya. Apa yang dipikirkannya selama ini ternyata tak seindah kenyataannya. Sepanjang hari dia hanya termenung memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Sampai-sampai Makima menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Dia kemudian bertanya apakah Denji mempunyai masalah. Denji lantas mengutarakan isi hatinya, yang mana dia berkata sudah mendapatkan semua yang diinginkannya. Tapi kenyataannya semua itu tak seindah seperti yang dipikirannya. Karena itu Denji merasa jika semua hanya omong kosong belaka. Makima yang tak mengerti lantas bertanya apa yang dimaksud oleh Denji. Denji lalu berkata jika dia sudah memainkan gunung kembar milik Power, tapi hal itu tak semantap seperti yang dipikirannya. Ketika mendengar itu, Makima langsung memegang tangan Denji. Dia berkata jika melakukan hal seperti itu, Denji harus lebih dulu memahami pasangannya. Dengan begitu dia bisa merasakan kenikmatan yang sesungguhnya. Makima lalu mengarahkan tangan Denji pada gunung kembar miliknya, yang seketika saja membuat Denji seakan terkena serangan jantung. Makima lalu meminta sesuatu pada Denji, yaitu untuk membunuh iblis senjata api. Iblis itu pertama kali muncul di Amerika pada 13 tahun yang lalu, dan keberadaannya kini masih belum diketahui. Di samping itu dia merupakan iblis yang sangat kuat. Kendati demikian, Makima yakin jika Denji bisa membunuhnya, karena Denji berbeda dari pemburu iblis lainnya. Jika Denji berhasil membunuhnya, Makima akan mengabulkan satu permintaan Denji. Permintaan apa saja yang diinginkannya. Sontak saja mendengar itu membuat Denji sangat terkejut. Makima beralasan jika iblis itu sangat kuat. Karena itulah dia rela menawarkan hal semacam itu pada Denji. Scene kemudian berganti. Kita diperlihatkan dua orang bocah bersama orang tuanya. Terlihat si anak sulung mengajak sang ayah untuk bermain. Namun dengan berat hati sang ayah menolaknya, karena dia sibuk menjaga sang adik yang sedang sakit. Tapi tiba-tiba, sang adik berkata jika dia ingin bermain bersama kakaknya. Dia kemudian mengikuti kemana sang kakak pergi. Awalnya sang kakak meminta agar sang adik tidak mengikutinya, sembari melempar sebongkah salju pada adiknya itu. Namun sang adik malah membalas lemparannya, hingga akhirnya mereka pun malah bermain lempar salju satu sama lain. Tak lama sang kakak mulai khawatir jika adiknya akan kedinginan, yang mana itu akan membuatnya mendapat masalah. Dia kemudian meminta sang adik untuk mengambil sarung tangan di rumah. Namun ketika sang adik baru saja masuk ke rumah, sesuatu tiba-tiba menerjang rumah mereka sampai rata dengan tanah.
Dan ternyata bocah yang melihat keluarganya tewas itu merupakan Aki Hayakawa. Dan tak hanya rumah mereka saja, dikabarkan serangan itu membunuh 1 juta orang lebih dalam waktu 5 menit. Iblis senjata api pun menghilang sampai sekarang sejak serangan itu. Tragedi itu kemudian membuat orang-orang semakin takut kepada iblis. Namun bagi iblis hal itu malah membuat kekuatan mereka semakin tinggi. Setelah mendengarkan cerita itu, Denji bukannya takut. Denji malah semakin yakin jika dia bisa membunuhnya. Makima lalu memperlihatkan padanya potongan iblis senjata api yang berhasil mereka temukan, yang mana iblis itu bergerak sangat cepat sampai mengikis bagian tubuhnya. Dan setiap iblis yang memakan potongan tubuhnya juga akan semakin kuat. Makima menjelaskan jika potongan tubuh itu bisa memandu mereka ke tubuh aslinya. Sementara di tempat yang berbeda, Hayakawa dan Himeno berhasil menemukan 1 potongan tubuh iblis senjata api dari 1 iblis yang baru saja mereka bunuh. Scene lalu berganti beberapa waktu kemudian. Hayakawa bersama 1 timnya sampai di sebuah hotel. Dikabarkan seseorang telah melihat iblis di tempat itu. Dan pemburu iblis sebelumnya sudah tewas ketika memasuki tempat itu. Karena itu Himeno pun sangat yakin jika iblis di tempat itu sudah memakan 1 bagian dari iblis senjata api. Sementara itu Arai kurang percaya pada Denji dan Power yang ikut dalam misi kali ini. Namun Hayakawa berujar jika kali ini mereka berdua yang akan melawan iblisnya. Di tengah perdebatan itu Himeno tiba-tiba berkata, siapapun yang bisa membunuh iblis itu maka dia akan menciumnya. Awalnya Denji tak tertarik sama sekali karena dia sudah mendapat iming-iming dari Makima sebelumnya. Namun tak lama dia langsung berubah pikiran ketika Himeno berjanji akan memberikan ciuman Prancis pada Denji. Tapi hal itu malah membuat Arai sangat cemburu karena sejak awal dia sudah menyukai Himeno. Beberapa saat kemudian mereka mulai memeriksa seisi hotel itu, hingga akhirnya mereka pun sampai di depan sebuah kamar. Secara perlahan 1 sosok iblis berbentuk kepala keluar dari dalamnya dan tiba-tiba hendak menyerang Kobeni. Tapi dengan cepat Power langsung menebasnya, yang kemudian membuatnya sangat bangga karena bisa membunuhnya. Tapi Himeno berkata jika itu juga berkat bantuannya, yang mana dia sudah membuat kontrak dengan iblis hantu. Dan sebagai gantinya dia membiarkan sang iblis memakan mata kanannya, agar Himeno bisa mengendalikan tangan kanan sang iblis. Di samping itu hantunya juga sangat kuat dan tidak terlihat. Setelah diperiksa mereka tak menemukan bagian dari iblis senjata api pada iblis itu. Mereka kemudian lanjut memeriksa tempat itu dan segera menaiki lantai selanjutnya. Namun Arai mulai merasa ada yang aneh, yang mana dia kembali melihat lantai 8, padahal mereka baru saja naik ke atasnya. Arai yang mulai panik kemudian coba memeriksanya sekali lagi. Dan benar saja, setelah turun dia malah kembali melihat teman-temannya yang seharusnya sudah berada di lantai 9. Mereka semua pun tak mengerti apa yang sedang terjadi. Himeno kemudian coba memeriksanya seorang diri, dan tetap saja dia pun mengalami hal yang serupa dengan Arai. Hayakawa berkata jika itu mungkin kekuatan dari iblis di tempat itu. Dia kemudian memasuki sebuah kamar untuk memeriksanya. Di dalamnya terdapat beberapa jendela, yang anehnya juga bisa tembus ke kamar lainnya. Namun ketika keluar dari kamar itu dia malah kembali ke tempat awal semula. Hayakawa pun sangat yakin jika mereka tak bisa keluar dari lantai 8. Bersama-sama mereka memikirkan apa yang terjadi dan juga solusinya. Himeno pun merasa jika iblis sebelumnya merupakan sebuah umpan, dan itu membuat mereka terjebak di tempat itu. Perkataan itu kemudian membuat Kobeni sangat ketakutan. Dia pun menyesal sudah bergabung dengan pemburu iblis, karena sejak awal dia dipaksa untuk bekerja agar kakaknya bisa melanjutkan kuliah. Melihat itu, Arai kemudian coba menenangkannya. Tiba-tiba Denji sadar akan sesuatu, yang mana semua jam di lantai itu sudah berhenti sejak awal, tepat di pukul 8:18. Dia pun yakin jika iblis di tempat itu bisa menghentikan waktu. Di tengah ketegangan itu Denji malah asik tertidur, yang kemudian membuat mereka semua tak mengerti dengan jalan pikirannya. Beberapa saat kemudian Himeno membangunkan Denji. Mereka kemudian menjaga Arai dan Kobeni, yang sudah sangat ketakutan berada di tempat itu. Sementara Hayakawa masih berusaha mencari iblis yang sudah menjebak mereka. Di sela percakapan mereka,
Himeno kembali teringat awal pertemuannya dengan Hayakawa, yang mana pada waktu itu Himeno baru saja kehilangan rekan satu timnya. Sejak pertemuan mereka, Hayakawa sangat pendiam dan juga bersikap dingin pada semua orang. Dia hanya berbicara ketika dibutuhkan. Semua itu tak lepas setelah apa yang terjadi pada keluarganya. Pada saat itu Himeno hanya berpesan agar Hayakawa tidak mati. Hingga pada suatu hari, Hayakawa melihat seorang wanita menampar Himeno. Namun Himeno tak membalas dan hanya berdiam diri. Hayakawa lantas bertanya apa yang baru saja terjadi. Himeno menjawab jika itu adalah mantan pacar rekannya, dan hal seperti itu sudah biasa terjadi padanya. Himeno menganggap jika itu adalah risiko dari pekerjaannya. Namun Hayakawa memiliki pemikiran yang berbeda. Jika Himeno seharusnya melawan balik orang yang sudah menyakiti dirinya. Setelah itu mereka lalu makan malam bersama. Himeno juga menggoda Hayakawa untuk merokok seperti dirinya. Namun Hayakawa menolak karena itu akan merusak paru-parunya. Namun Himeno terus memaksanya dengan alasan mereka adalah rekan satu tim. Sejak saat itu Hayakawa pun menjadi pecandu rokok hingga saat ini. Sesaat berselang Hayakawa mendatangi mereka. Dia mengatakan jika iblis yang mereka bunuh sebelumnya sudah semakin besar. Dan benar saja, seisi lorong di lantai 8 sudah hampir dipenuhi oleh iblis itu. Mereka pun semakin tak mengerti apa yang sedang terjadi, karena iblis itu sudah dibunuh sebelumnya. Iblis itu kemudian mulai berbicara pada mereka. Dia berkata ingin membuat kontrak dengan mereka. Di samping itu dia juga ingin memakan Denji. Dan jika mereka membiarkannya memakan Denji, maka yang lainnya akan keluar dari tempat itu tanpa terluka. Tiba-tiba Kobeni hendak menyerang Denji menggunakan sebuah pisau. Namun Hayakawa dan Himeno dengan cepat menghentikannya. Hayakawa kemudian coba menyerang iblis itu. Tapi sayang rubahnya tak bisa datang ke tempat itu. Setelah itu giliran Himeno yang coba menyerangnya. Namun serangannya malah membuat iblis itu semakin membesar. Iblis itu lalu berkata jika itu bukanlah tubuh aslinya, karena yang mereka lihat hanya bagian perutnya saja. Dia pun kembali memperingatkan mereka untuk memberikan Denji padanya, dan juga membuat kontrak dengannya jika ingin selamat dari tempat itu. Sementara Arai juga mengatakan hal yang sama, yaitu untuk membunuh Denji dan memberikannya pada iblis itu. Jika tidak, mereka semua akan mati kelaparan di tempat itu. Tapi Hayakawa menolak hal itu, karena kematian Denji hanya menguntungkan iblis itu. Di samping itu, sang iblis belum tentu akan menepati janjinya. Karena itulah Hayakawa tak akan membiarkan Denji dibunuh. Seiring berjalannya waktu, mereka terus mencari cara untuk keluar dari tempat itu. Tak ada pilihan lagi, Hayakawa kemudian berniat untuk menggunakan pedangnya, yang mana itu langsung ditentang oleh Himeno, karena Hayakawa tak boleh menggunakan pedangnya. Sementara itu Arai sangat terkejut ketika melihat persediaan makan mereka yang sudah habis seketika, yang ternyata Power Line sudah memakan semuanya. Kobeni yang mulai kehilangan akalnya kemudian hendak menyerang Power. Tak tinggal diam, Arai coba menenangkannya. Namun karena hal itu Kobeni malah berpikir jika Arai sudah berteman dengan iblis seperti Power. Karena itu juga dia kemudian coba menyerang Arai, yang kemudian membuat Arai sangat panik. Dan tiba-tiba, rasa ketakutan dan kepanikan mereka malah membuat iblis itu semakin besar. Tiba-tiba seluruh ruangan itu mulai bergerak. Sang iblis pun akhirnya menunjukkan wujudnya pada mereka. Kobeni yang sangat panik memohon agar Denji segera dibunuh. Namun lagi-lagi Hayakawa menolak dan memilih untuk menggunakan pedangnya. Tapi tiba-tiba, Himeno langsung menahan Hayakawa menggunakan bantuan iblisnya. Dia tak bisa membiarkan Hayakawa menggunakan pedangnya, karena sesuai dengan kontraknya, Hayakawa akan lebih cepat mati jika dia menggunakan pedangnya. Dan Himeno tak bisa membiarkan hal itu terjadi. Di saat yang bersamaan, Arai tiba-tiba menahan Denji. Sementara Kobeni sudah berlari dan hendak menikamnya. Namun tiba-tiba, dengan sekuat tenaga Hayakawa langsung melindungi Denji menggunakan tubuhnya. Sesaat semua pun terdiam tak bisa berkata apa-apa. Hayakawa lalu berkata jika dia tak bisa membiarkan mereka membunuh Denji, karena dia membutuhkan bantuan Denji untuk membunuh iblis senjata api, yang mana jika sendirian dia tak bisa melakukannya. Perlahan tubuh Hayakawa pun mulai kehabisan darah.
Denji lalu meminta Power untuk menghentikan pendarahannya. Dan lagi-lagi Kobene pun semakin panik atas apa yang terjadi. Dia mulai menyalahkan Denji karena tak mau menyerahkan dirinya. Namun tanpa diduga Denji bisa memakluminya. Dia kemudian berencana membiarkan iblis itu memakan dirinya. Namun walau begitu Denji akan melawan balik. Dan jika menang Denji meminta Himeno untuk menepati janjinya. Setelah itu Denji langsung melompat ke dalam mulut iblis itu. Dengan membabi buta dia langsung menyerang tubuh iblis itu dari dalam. Namun sialnya iblis itu seakan tak ada habisnya. Yang kemudian membuat teman-teman Denji mulai gelisah. Jika Denji akan kehabisan darah dan membuat gergajinya menyusut. Tapi Denji tak mau menyerah. Dia mulai meminum darah iblis itu. Dan membuat kekuatannya kembali lagi. Denji pun sudah seperti kehilangan akalnya dalam pertarungan itu. Sampai-sampai membuat Himeno tak bisa berkata apa-apa. Di saat itu dia kembali mengingat perkataan Kapten Hishibe. Hishibe berkata jika hanya orang normal yang takut kepada iblis. Sementara iblis akan takut pada orang yang memiliki gangguan pada otaknya. Dengan kata lain orang yang sudah kehilangan akalnya. Suatu ketika Himeno juga pernah mengajak Hayakawa untuk berhenti menjadi pemburu iblis dan bekerja di tempat lain. Himeno sendiri takut jika nanti Hayakawa akan terbunuh. Namun dengan halus Hayakawa menolak ajakannya. Kembali lagi bersama Denji. Dia terus menyerang iblis itu sembari meminum darahnya. Sampai 3 hari pun sudah berlalu. Iblis itu sudah sekarat dan hanya menyisakan jantungnya. Tanpa ampun Denji pun langsung membunuhnya. Akhirnya mereka pun berhasil keluar dari hotel itu dan mendapatkan satu potongan iblis senjata api dari iblis sebelumnya. Tiba-tiba Denji jatuh pingsan karena sudah kelelahan. Himeno lantas meminta yang lainnya untuk segera pulang, sementara dirinya akan mengantar Denji ke rumah sakit. Scene kemudian berganti. Terlihat Hayakawa dan Himeno baru saja membunuh satu iblis dan mendapatkan sepotong kecil bagian dari tubuh iblis senjata api. Himeno lalu mengutarakan satu hal pada Hayakawa, yang mana dia mulai penasaran dari mana Denji berasal, karena iblis yang mereka buru kali ini seakan mengenal Denji. Dan lebih anehnya lagi Makima sangat perhatian pada Denji. Himeno pun sangat yakin jika Makima mengetahui sesuatu tentang rahasia Denji. Dia kemudian meminta pada Hayakawa untuk menanyakan hal itu secara langsung kepada Makima. Beberapa hari pun sudah berlalu. Semua anggota Divisi 4 sudah berkumpul untuk mengadakan acara minum bersama. Di sana juga ada Denji dan yang lainnya. Mereka lalu meminta Denji untuk memperkenalkan dirinya, yang kemudian malah membuat mereka semua sangat terkejut. Karena Denji ternyata masih sangat muda yang mana ia berusia 16 tahun. Di tempat itu Denji kemudian coba mengingatkan Himeno akan janji yang dikatakannya sebelumnya. Tentu saja Himeno tak lupa akan hal itu. Beberapa saat berselang Makima pun tiba di tempat itu. Hayakawa pun langsung menanyakan tentang Denji kepada Makima. Makima lantas membalas jika dia akan memberitahukan semua tentang Denji. Namun Hayakawa harus lebih dulu mengalahkannya minum bir. Tapi beberapa saat kemudian, Hayakawa sudah terkapar mabuk namun tidak dengan Makima. Sementara Himeno yang juga mabuk tiba-tiba langsung mencium Denji. Namun tiba-tiba, dia memuntahkan semua yang diminumnya pada Denji. Ternyata Himeno selalu mencium orang lain ketika dia sudah mabuk. Hal itu kemudian membuat Denji sangat kesal, karena ciuman pertamanya malah mendapat muntahan. Setelah itu mereka lalu bersiap untuk kembali pulang. Tapi Makima tak lagi melihat keberadaan Denji di tempat itu. Yang mana Himeno ternyata sudah membawa Denji pulang ke rumahnya. Denji yang masih mabuk pun akhirnya terbangun di rumah Himeno. Dengan pakaian seksi Himeno kemudian mulai menggoda dirinya. Dan di saat itu juga, Himeno langsung mengajak Denji untuk bercocok tanam. Baiklah teman-teman, sampai di sini alur cerita Chainsaw Man part yang kedua. Part yang ketiga akan kita lanjut pada video berikutnya. Teman-teman yang tak mau ketinggalan cerita selanjutnya, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.